Perkenalkan, nama saya Dwiki Saputra dari 12 Hija 3. Perkenalkan, nama saya Yumniko Satria dari kelas 12 Hija 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Sanjaya dari kelas 12 Hija 3. Perkenalkan, nama saya Ainul Anam Khairi dari kelas 12 Hija 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ethical hacking, mulai dari pengertian, perbedaan antara black hat dan juga ethical hacking, jenis-jenis, manfaat, tujuan, dan juga alat-alat. Nah, untuk pengertian ethical hacking atau bisa disebut juga dengan white hat hacking adalah praktik mengidentifikasi atau menguji suatu kelemahan sistem komputer maupun sistem jaringan dengan izin dan tujuan yang sah. Nah, untuk perbedaan black hat dan juga white hat, di sini black hat berbeda jauh dengan white hat yang cenderung memberi solusi atau mengidentifikasi suatu masalah. Black hat cenderung melakukan aktivitas jahat, yaitu meretas software, aplikasi, dan suatu sistem keamanan jaringan tanpa seizin pemiliknya. Nah, ada beberapa jenis ethical hacking, yaitu contohnya yang pertama ada penetration testing, yaitu mencoba menembus suatu sistem atau jaringan untuk menemukan celah keamanan. Yang kedua ada social engineering, yaitu mencoba mengambil akses atau informasi dengan mengelabui atau menipu pengguna. Yang ketiga ada vulnerability scanning, yaitu alat otomatis untuk menemukan celah keamanan sebuah sistem atau jaringan. Untuk tujuan ethical hacking yaitu mengidentifikasi perentanan sistem, mengukur tingkat keamanan, menghindari serangan masa depan, melindungi data sensitif, dan juga kepatuhan regulasi. Contoh manfaat dalam keamanan jaringan. Yang pertama, meningkatkan keamanan. Dengan memperbaiki dan menemukan celah pada suatu sistem keamanan jaringan aplikasi, ethical hacking bisa meningkatkan keamanan keseluruhan pada suatu sistem infrastruktur IT. Yang kedua, mencegah cyber attack. Dengan attack simulation, ethical hacking membantu tim keamanan mempersiapkan dan mencegah cyber attack nyata. Yang ketiga, melindungi data. Yang keempat, keamanan nasional. Yang kelima, pelatihan anti-phishing. Dan yang keenam, keamanan dalam mengembangkan software. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa saja alat-alat yang digunakan untuk ethical hacking. Sebenarnya ada banyak dan fokusnya berbeda-beda. Contohnya kayak Nmap, Nessus, John the Ripper, Kali Linux, Wireshark, dan masih ada banyak lainnya. Nah, tapi kita akan bahas lebih spesifik. Misalnya ada alat pemindaian jaringan. Contohnya yaitu ada Nmap yang digunakan untuk memindai jaringan, menemukan perangkat terhubung, dan mengidentifikasi layanan berjalan. Yang kedua ada Nessus. Nessus digunakan untuk memindai kerentanan pada sistem operasi, aplikasi, maupun jaringan. Alat web application hacking, contohnya Bullsuit. Alat ini sangat lengkap untuk menguji keamanan aplikasi web, termasuk proxy, scanner, intruder, dan repeater. Alat eksploitasi, contohnya Metasploit. Framework ini sangat-sangat populer di kalangan ethical hacking, menyediakan ribuan exploit, payload, dan accelerator untuk berbagai jenis serangan. Alat analisis paket, contohnya yaitu Wireshark, memungkinkan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan secara detail. Alat pengujian kata sandi, contohnya yaitu John the Ripper, digunakan untuk memecahkan kata sandi yang mudah. Penjelasan teknik umum yang sering digunakan seperti 1. Social engineering. Phishing, mengirimkan email atau pesan palsu seolah-olah berasal dari sumber yang terpercaya. Terakhir, eksploitasi. Untuk contoh teknik yang digunakan seperti buffer overflow, yaitu menulis data melebihi batas yang ditentukan dalam suatu buffer sehingga menimpa memori yang berisi eksekusi. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait legalitas ethical hacking, yaitu UU ITE, perjanjian kerahasiaan, dan juga batas kewenangan. Yang jelas ada etika dan legalitas. Meskipun tujuannya positif, ethical hacking juga harus memiliki etika. Beberapa etika yang harus dipegang oleh ethical hacking. Yang pertama ada persetujuan, keamanan, integritas, kepatuhan hukum, dan juga kerahasiaan.